Pernah nggak kamu kepikiran kalau ada satu makhluk mikroskopis yang lebih sabar dari gebetan kamu, lebih tangguh dari baja, dan punya strategi perang yang lebih rapi dari jenderal militer manapun di dunia? Bayangkan ada sebuah kuman yang hobinya main petak umpet di dalam paru-paru manusia, bisa tidur bertahun-tahun tanpa ketahuan, dan pas bangun, dia langsung bikin pertahanan yang nggak mempan cuma disiram air rebusan daun atau ramuan herbal biasa. Inilah realita dari dunia TBC atau tuberkulosis, sebuah penyakit yang sering dianggap sepele karena sudah ada sejak zaman purba. Padahal sampai detik ini, dia masih jadi salah satu pembunuh paling mematikan di dunia. Belakangan ini, media sosial kita lagi ramai banget sama klaim-klaim ajaib. Ada yang bilang TBC bisa sembuh total cuma dengan minum ramuan herbal tertentu, makan makanan ekstrim, atau bahkan sekadar terapi pijat. Kelihatannya menggiurkan ya? Siapa sih yang nggak mau sembuh tanpa harus minum obat kimia berbulan-bulan? Tapi, disinilah letak bahayanya. Kemenkes atau Kementerian Kesehatan kita sampai harus turun tangan buat ngasih klarifikasi tegas karena fenomena ini bukan cuma soal perbedaan pendapat, tapi soal nyawa. Kita lagi bicara soal prank kesehatan yang bisa berakibat fatal kalau kita telan mentah-mentah. Mari kita bedah dulu. Kenapa sih TBC itu beda sama batuk biasa atau flu yang kalau kamu bawa tidur dan minum madu bisa langsung segar lagi? TBC itu disebabkan oleh bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis. Nama depannya saja sudah Mycobacterium, yang menandakan dia punya lapisan lilin alias waxy coat di dinding selnya. Kamu tahu apa artinya? Artinya, bakteri ini punya baju zirah, punya jas hujan yang sangat tebal. Kalau bakteri lain bisa mati cuma kena sabun atau sistem imun kita yang standar, si bakteri TBC ini ibarat tank tempur yang masuk ke dalam tubuh kita. Dia nggak bisa cuma diusir pakai cara-cara halus. Dia butuh serangan intensif, terukur, dan konsisten dari pasukan khusus yang kita kenal sebagai obat anti-tuberkulosis atau OAT. Sekarang, bayangkan kamu lagi perang melawan tank tempur. Tapi kamu cuma melempari tank itu pakai kerikil atau air bunga. Yang nggak akan mempan. Herbal itu bagus, kita setuju kalau Indonesia kaya akan tanaman obat. Tapi fungsi herbal dalam konteks TBC itu biasanya cuma sebagai pendukung atau suplemen buat menjaga daya tahan tubuh secara umum, bukan sebagai agen utama yang membunuh si bakteri tank ini. Masalahnya, banyak orang yang kena prank informasi hoax yang bilang nggak usah minum obat dokter, itu kimia, nanti ginjal rusak. Mending pakai herbal ini saja, alami. Padahal, begitu kamu berhenti minum obat resmi dan beralih total ke herbal yang belum teruji klinis dosisnya untuk membunuh kuman TBC, kamu sebenarnya lagi kasih waktu buat si bakteri buat belajar. Dia bakal bermutasi, dia bakal jadi makin kuat, dan saat itulah kita masuk ke babak yang lebih menyeramkan, TBC resistan obat atau MDR-TB. Kenapa Kemenkes sampai segitunya memperingatkan kita? Karena TBC ini bukan urusan pribadi kamu saja. Kalau kamu sakit TBC dan gak diobati dengan benar karena kemakan hoaks herbal, kamu itu ibarat mesin penyebar bakteri berjalan. Setiap kali kamu batuk, bersin, atau bahkan cuma bicara, ada ribuan droplet mikroskopis yang keluar dan melayang-layang di udara. Kalau orang di sekitar kamu menghirup itu, mereka bisa tertular. Jadi kalau kamu salah pilih pengobatan, kamu bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga keluarga, teman, sampai orang asing yang berpapasan sama kamu di angkutan umum. Inilah yang bikin TBC jadi masalah nasional, bukan cuma masalah 1-2 orang. Kita harus paham kalau bakteri TBC itu bandelnya minta ampun. Kita perlu bicara jujur soal proses pengobatan TBC. Kita tahu, minum obat TBC itu nggak enak. Kamu harus minum obat yang jumlahnya nggak sedikit, setiap hari selama minimal 6 bulan sampai 9 bulan. Kadang ada efek sampingnya, mulai dari mual, gatal-gatal, sampai warna urin yang berubah jadi kemerahan. Disinilah celah bagi para penyebar hoaks herbal masuk. Mereka menawarkan jalan pintas. Mereka bilang, nggak perlu menderita 6 bulan, minum ini saja 1 minggu langsung sembuh. Terdengar sangat manis kan? Ayo kita buat analogi sederhana. Bayangkan paru-paru kamu itu sebuah rumah yang diserang oleh rayap yang sangat ganas. Rayap ini nggak cuma makan kayu di permukaan, tapi sudah masuk ke dalam fondasi semen. Kalau kamu cuma menyemprotkan cairan pengusir serangga biasa di permukaan dinding, kelihatannya rayapnya hilang.
Tapi di dalam fondasi, rayap-rayap itu masih pesta pora. Itulah yang terjadi kalau kamu cuma mengandalkan herbal tanpa obat resmi. Herbal mungkin memperbaiki gejala luar, tapi rayap TBC-nya masih terus menggerogoti paru-paru kamu dari dalam. Kemenkes sering banget menekankan jargon TOS TBC, yang artinya temukan, obati, sampai sembuh. Kata sampai sembuh ini yang paling krusial. Banyak pasien yang merasa setelah 2 bulan minum obat, badannya sudah gemuk lagi, batuknya hilang, nafsu makan balik, terus mereka merasa sudah sembuh. Akhirnya mereka berhenti minum obat dan beralih ke herbal karena merasa obat kimia itu racun kalau dikonsumsi lama-lama. Ini adalah kesalahan fatal. Di bulan kedua, bakteri yang lemah memang sudah mati, tapi bakteri yang elit masih hidup. Seringkali klaim kesembuhan herbal itu cuma berdasarkan katanya atau perasaan sembuh sesaat. Sains nggak bicara soal perasaan, tapi soal bukti di bawah mikroskop. Kemenkes nggak melarang penggunaan herbal, selama itu statusnya sebagai pendamping dan setelah dikonsultasikan dengan dokter. Misalnya, minum jahe buat meredakan mual itu boleh banget, tapi jahe nggak akan pernah bisa membunuh kuman TBC. Bakteri TBC ini juga pinter banget beradaptasi dengan sejarah manusia. Dia sudah ada sejak zaman mumi Mesir. Kita sudah berperang melawan kuman ini selama ribuan tahun. Pesan Kemenkes itu jelas, jangan mau kena prank kesehatan. Di era informasi yang seliweran di TikTok, WhatsApp group, atau Instagram, kita harus jadi netizen yang cerdas. Kalau ada video yang klaimnya satu bahan ini bisa menyembuhkan segala penyakit paru-paru, langsung nyalakan alarm waspada di kepala kamu. Bakteri TBC itu punya mekanisme pertahanan biologis yang kompleks. Mereka bisa membuat diri mereka sendiri jadi zombie yang nggak butuh oksigen banyak buat bertahan hidup di dalam jaringan parut paru-paru kamu. Obat resmi didesain untuk menembus pertahanan itu. Pernah terpikir nggak kenapa obat TBC itu sering dikasih dalam bentuk paket yang namanya FDC atau Fixed Dose Combination? Itu adalah satu tablet yang isinya 4 macam antibiotik sekaligus. Karena si bakteri ini jago banget adaptasi. Kalau cuma dikasih 1 macam obat, dia mungkin bisa tahan. Tapi kalau dikeroyok sama 4 macam obat sekaligus dengan cara kerja yang beda-beda, dia bakal kewalahan. Satu obat merusak dinding selnya, satu lagi mengganggu sistem produksinya, satu lagi menghambat energinya. Ada nggak satu tanaman herbal yang punya 4 fungsi serangan sekaligus? Mari kita bahas sedikit tentang apa yang terjadi kalau seseorang kena TBC resistan obat atau MDR karena salah pengobatan di awal. Bayangkan, kalau TBC biasa obatnya cuma diminum 6 bulan, TBC MDR ini obatnya bisa sampai 20 bulan. Dan obatnya itu bukan cuma tablet, tapi ada suntikan setiap hari selama berbulan-bulan. Efek sampingnya bisa sampai mengganggu pendengaran atau fungsi saraf. Nah, kamu mau pilih yang mana? Disiplin 6 bulan dengan obat gratis dan terjamin? Atau ngeyel pakai herbal sekarang, tapi nanti harus menderita 20 bulan? Kemenkes sudah bicara, dokter sudah memperingatkan, sekarang tinggal kita. Mau jadi pasien yang pintar atau mau jadi korban iklan herbal yang sembarangan? Ingat, setiap kali kamu membagikan informasi yang benar soal TBC, kamu mungkin saja sedang menyelamatkan 1 nyawa. TBC itu serius, penanganannya pun harus serius. Terima kasih sudah mau peduli dan menyimak sampai sejauh ini. Karena kepedulian kamu adalah langkah pertama menuju Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC. Stay safe, stay healthy, dan selalu kritis.